Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Aku harap kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Dan hari ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan bulanan April 2021 khusus untuk percintaan. Ya, dan bagi kalian yang belum tahu birth chart kalian bisa cek di website di bawah sini, yaitu delianadi.com. Klik aja di sana dan cari daftar layanan reading. Ya, di sana kalian bakal lihat price listnya ya, untuk dapatkan birth chart kalian dalam bentuk PDF. Ya, nanti bakal aku kirim dalam bentuk PDF seperti ini nanti ya. Namun sebelum itu kamu harus punya jam lahir dan tempat lahir kamu yang setidaknya itu jam lahir kamu itu selisih paling jauh 15 menit ya. Jadi harus kalau bisa tepat ya. Nanti kamu bakal dapat gini dan kamu bakal tahu ascendant kamu apa ya. Seperti ini contoh seseorang birth chartnya, dia mempunyai ascendant Libra ya, sunnya di Pisces, moonnya di Virgo, Jupiternya di Capricorn. Jadi bakal berbentuk seperti ini ya. Dan ini ada birth chart untuk spouse atau pasangan. Jadi bakal dapat ini juga ya. Ini bakal menggambarkan siapa pasangan kamu nanti ya. Pasangan seseorang yang menjadi pasangan kamu kelak, orang yang ada di birth chartnya ini. Ini di 9-nya atau chart Navamsyanya. Oke. Di sini kamu bakal dapat nakshatra kamu juga. Oke. Karena Vedic mempunyai ini. Okay. So that's it. Kalau kamu pengen silahkan klik aja link di sana di bawah ini. Oke. Dan di sini pembacaan bulanannya untuk zodiak Leo. Oke, Leo, pembacaan ini bisa resonate dan bisa enggak ya, seperti aku bilang tadi. Silahkan cek Sun, Moon, Rising atau Venus kamu di Google. Bagi kalian yang pengen cari di Google juga bisa ya. Dan kalau kamu dengar bunyi ngorok di sini, kucing aku tidur ya. Jadi jangan kaget kalau kamu dengar suara ngorok. Oke. Kita lihat oracle-nya untuk Leo ya. Cintaan kamu Leo, energinya bisa terbalik ya. Oke. Sini ada Angel of Love. Oke. Adjacent possibilities. Lalu ada All Tied Up. Dan di the bottom of the deck-nya ada financial constraints. Wow. Oke. Di sini Leo, ya. Di sini ada energi seseorang yang ingin lepaskan diri dia dari energi yang ada, ya. Entah kamu ingin moving on, ya, ataupun dia ingin moving on dari hubungan kalian berdua. Ya, namun ada energi yang masih terikat di sini. Mungkin kamu bertanya atau kamu ngerasa, aku udah nggak ada rasa kok, aku nggak ada feeling, ya. Apa yang membuat terikat di sini adalah bukan rasa atau feeling yang aku lihat, namun adalah kesakitan, trauma masa lalu, ya. Jadi seseorang di sini belum benar-benar bisa moving on karena, ya, dia masih menggenggam orang kesakitan yang ada di masa lalu bersama orang yang sebelumnya ada di hidupnya dia ataupun kamu, ya. Jadi begitu banyak kemungkinan yang terjadi di sini aku lihat ya. Bisa juga enggak bisa lepas karena kamu membutuhkan dia secara materi, ya, atau dia membutuhkan kamu secara materi. Oke, kita lihat oracle keduanya ya.
Channel talking, interested, conversing more, await message arrive, text, call, email, hovering. Sunglasses, watching, looking, stalking, gaslighting, perception, focusing out. Seperti kameranya focusing out ya, zoom in or zooming out. Low the passion, wow, insane chemistry, like each other equally, having fun. Oke, Leo, seseorang sudah lelah bisa dibilang dengan pembicaraan yang gak berujung, dalam artian pembicaraan yang bukan lagi mengarah ke hal yang serius, ya. Seseorang di sini udah memiliki persepsi yang lain, ya, tentang hubungan, karena kesakitan dan kekecewaan yang aku bilang tadi masih terikat. Jadi dia mempunyai persepsi yang berubah tentang cinta dan kasih sayang itu seperti apa, ya. Seseorang yang akhirnya kayak ya udah sih gitu ya, nggak ada yang bisa dipertahankan, nggak ada yang patut untuk kayak udah kayak ngerasa nggak ada maknanya lagi gitu ya tentang apa yang terjadi. Ini bukan lagi waktunya untuk main-main, bukan lagi waktunya untuk aku suka kamu, kamu suka aku, ya udah kita jalan. No, namun seseorang di sini akhirnya ngerasa kalau memang ya mungkin ini bukan cinta, atau memang aku belum ngerasain cinta dan kasih sayang yang sebenarnya itu seperti apa. Jadi seseorang mengerti akan hal itu, ya, mulai paham. Cuman moving on-nya di sini yang aku harus bilang masih menarik energi kesakitan dari masa lalu, ya. Itulah mungkin yang membuat kamu kayak kok apa sih, kayak aku nggak selesai sih urusan aku ini sama dia, karena kamu secara nggak sadar, ya, kamu narik energi itu. Kenapa saat kamu marah, kecewa, menyimpan anger, kemarahan, hatred, ya, ataupun kamu mempunyai rage di dalam, apa sih aku bisa bilangnya, kayak memendam, kasarnya sampai dendam, ya itu sebenarnya kamu masih narik energinya, walaupun enggak yang dendam sampai gimana maksud aku, namun kayak masih ada emosi yang tertahan. Jadi sebenarnya kamu sedang membawa kesakitan itu kemana-mana, namun kamu juga yang marah akan hal itu. Kamu kecewa kenapa itu masih ada dalam hidup kamu. Kamu ingin lepas, kamu ingin moving on, namun kamu gak tahu caranya gimana, ya. Itu yang aku lihat. The Phoenix, new past, rekindle, renew, transformation, growth, change mind. Ini memang membawa perubahan besar aku ngelihat, ya. Namun ada self-absorbed, narcissist, one-sided relationship, love bombing, ya. Perhatikan proses yang kamu jalanin ini apa, karena proses yang moving on yang kamu lakukan ini, kalau dia salah hanya membuat sia-sia. Maksudnya gini, ini bakal bisa buat energinya kayak kamu malah memanjakan ego kamu jadinya, ya. Ego kamu bermain kencang, kamu moving on, ya, untuk kayak ngasih makan ego kamu aja, bikin kenyang ego kamu, ya. Namun intuisi kamu akhirnya bisa makin menjauh, bukan menjauh ya, namun nggak terdengar suaranya. Jadi kayak suaranya yang secara nggak sadar kamu ngecilin volumenya, akhirnya nggak terdengar kan dengan jelas. Paradise, happiness, expansion, joy, playfulness, oneness, enjoying each other. Ini energi seseorang yang harus paham, ya. Kebahagiaan bukanlah ada di pasangan, ya. Kebahagiaan bukan berarti hanya cinta dengan pasangan, ya. Kebahagiaan bukanlah tempat dimana kamu harus berpasangan, kamu udah harus moving on, kamu harus membuka energi yang baru. No, kebahagiaan adalah saat kamu
udah lepas dari kesakitannya, kekecewaannya. Ya, itulah real moving on yang sebenarnya. Ya, jadi seseorang di sini perlu banget untuk mengerti tentang proses yang dia jalanin, kalau prosesnya ini bisa aja stuck atau bahkan mundur kalau kita nggak benar-benar perhatikan langkah kita saat ini. Ya, karena moving on kalau kita cuma kasih makan ego, ya pelajarannya kita ambil apa jadinya, sia-sia toh. Ya, kita lihat tarotnya. Ada Nine of Pentacles. Okay. The Star. Nine of Swords. Ada energi Aquarius di sini, ya. Namun bukan berarti harus berhubungan dengan Leo dan Aquarius saja ya, no. Namun energi zodiak atau sign zodiak kok jadi belibet sih, sign Aquarius bermain. Nah, aku ngeliat memang energi seseorang yang ya akhir-akhir ini semakin malam, ya, itu seperti justru matanya makin terang, ya, semakin malam. Nah, justru membawa ke ketakutan, kekecewaan masa lalu yang sebenarnya udah nggak mau gitu ya, udah pengen lepas ya, namun kembali kayak sering aku bilang seperti bergejolak ya, kayak tiba-tiba muncul lagi ke permukaan ya, dan ada akhirnya marah, kecewa, kok gini terus ya akhirnya gitu ya, kok kayak nggak ada progres ya. Itu absurd karena seseorang di sini, kamu ataupun dia, berproses bukanlah berdasarkan surrender, bukanlah berdasarkan vulnerable, namun berdasarkan ego, kesakitan. Ya, apakah ini salah? Aku nggak bisa bilang ini adalah sebuah kesalahan, ya, karena itu memang adalah sebuah proses. Dan aku rasain setiap dari kita pasti memang memiliki proses kayak gini. Pasti kita yang namanya pernah salah. Ya, kita menjadikan kesakitan kita sebagai alasan untuk moving on, bukanlah pelajaran, bukanlah arti dari kesakitan itu yang menjadi alasan. Ya, itulah kenapa energi ini masih bermain. Jadi bagi kalian yang masih kayak udah capek, lelah, nggak selesai-selesai gitu ya, ada satu step yang belum kalian ambil sebenarnya tentang percintaan ini, yaitu step untuk penerimaan, mencintai diri sendiri, menyayangi diri sendiri, menerima apapun yang udah terjadi ya. Sakit, kecewa ya memang pasti ya, berat banget dirasain ya. Aku ngerasain energi kamu ataupun dia di sini bukan hal yang mudah, dan kamu harus ngerti juga kamu sudah sekuat ini, semampu ini, kamu udah luar biasa banget ya. Tinggal sedikit lagi kamu menerima benar-benar ya. Maksudnya di sini biarpun kamu disakiti, dikecewakan, kamu menerima ketidakadilan ya, itu sudah terjadi ya, dan mau nggak mau kamu harus menerimanya sebagai kenyataan ya, untuk kamu lebih baik ya. Bukan kamu menerima dalam artian mungkin kamu ngerasa ya aku nggak layak diperlakukan kayak gitu, ini nggak adil gitu ya, Tuhan itu kok gini banget sih gitu ya, kok Tuhan tuh gitu banget sih gitu ya, aku nggak pantas dapat yang kayak gini ya. Singkirkan dulu pemikirannya seperti itu, namun pikirkan tentang kenapa hal ini terjadi ya, karena kamu sanggup
dan Tuhan tahu kamu sanggup, ya. Pelan, cepat, sedikit banyaknya, ya. Ini adalah proses yang membuat kamu bertransformasi besar-besaran memang. Ada di sini energi Scorpio. Ya, bagi kalian yang bukan memang pendengar tarot yang pertama kali, energi Scorpio memang energi yang bukan energi yang baik, ya. Angka ke-8, ya, atau zodiak ke-8, dan di tarot adalah angka ke-13, dimana kita sering dengar 13 itu adalah angka kesialan, ketidakberuntungan, ya. Kenapa kita nggak ngelihat kesialan, ketidakberuntungan itu sebagai proses penyelamatan kita dari hal yang memang nggak untuk kita dan nggak baik untuk kita, ya. Aku ngerasain banget Tuhan pengen menyelamatkan kamu dari hal yang memang nggak baik untuk kamu. Kamu belum melihat ke arah sana, ya. Dan please untuk stop judgment, ya, untuk menilai sepihak. Kamu ataupun aku, kita memang nggak bisa benar-benar melihat persepsinya Tuhan itu gimana, ya, maunya Tuhan itu gimana. Namun kita bisa mengerti artinya sedikitnya, pasti itu demi kebaikan kamu, demi kebaikan aku toh, ya. Jadi di sini bukan lagi masalah percintaan yang khusus kamu dengan pasangan atau kamu dengan siapapun. Di sini memang khusus untuk kamu dan Tuhan. Tuhan pengen dekat banget dengan kamu, ya. Tuhan pengen hadir di dalam diri kamu, tinggal di dalam hati kamu, ya. Namun dengan cara kamu menerima kenyataan, berarti kamu menerima Tuhan di dalam diri kamu, ya. Itu Leo. Wow, pembacaan kamu Leo saat ini sangat dalam banget, ya. Karena aku ngelihat memang bisa dibilang inilah kunci dari segala hal. Aku nggak bilang ini bakal selesai, ya, karena masih ada perjalanan, karena Knight of Pentacles, ya, apalagi Pentacles energi yang paling terakhir, energi yang paling lambat, ya. Dan ini bisa masih berproses. Jadi Tuhan kayak pengen ngasih kamu kuncinya dulu, ya. Kunci segala dari jawaban kekecewaan dan kesakitan kamu udah ada di tangan kamu, tinggal kamu menerima apa enggak, ya. Oke, Leo, kita lihat pesan semesta untuk kamu. Oke, ada jam card 1, ada health. I will honor the physical vessel that enshrine my soul. Okay. Dan acceptance. I'm learning to accept the things that I cannot change. See, seperti yang aku bilang tadi, penerimaan. Aku menerima, belajar menerima apapun hal yang memang gak bisa aku ubah, ya. Jadi jelas banget, ya, validasi dari semesta, dari Tuhan, ya, kalau kuncinya memang penerimaan. Dan prinsip, I understand that a friend is in my life for a reason. Pertemanan, pasangan, percintaan, pekerjaan, ya, semuanya hadir dalam hidup kita adalah bentuk pelajaran, ya, bentuk pengalaman, dan pasti ada alasannya. Walaupun mungkin kamu ngerasa itu bukan pengalaman, bukan pelajaran, namun pasti ada alasannya. Dan dengan berpikir seperti itu, kamu bakal berpikir lebih sehat, lebih bijak, dan jiwa kamu juga lebih sehat, dimana kamu enggak lagi membawa kesakitan itu sana sini, ya. Dan dengan begitu kamu bakal unblock, ya, ngebuka energi yang memang untuk kamu, ya. Aku lagi sini ada paradise, ya. Jadi aku ngerasain hal baik, manis ada. Dan jika kamu bertanya kok belum juga, satu, tanyakan ke diri kamu sendiri, apakah kamu udah melewati proses ini, ya.
Dan kalau sampai kamu masih bertanya kok belum juga, ya berarti kamu masih dikontrol oleh ego. Jadi selama masih ada pertanyaan itu, ya kamu masih ngasih makan ego kamu. Itulah sudah pasti jawabannya kenapa belum manis akhirnya. Oke. Dan jika belum berakhir manis, ya berarti memang belum saatnya. Simple. Oke. That's it, Leo. Ini tentang diri kamu sendiri, aku lihat. Oke. Jika kamu ingin counseling atau personal reading, lalu kamu ingin tahu berchat kamu secara pedik, silahkan cek aja link di bawah sini ya, dan kamu bisa cari dan lihat ya untuk daftar layanan reading dari aku. Okay, think that's all. Aku harap ini membantu sedikit banyaknya. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye. Jaga kesehatan.